Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi di channel saya. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana cara kita mengingat apa yang kita pelajari. Jadi ceritanya saya belum lama ini ada salah satu murid saya yang menanyakan kepada saya, "Kok tekniknya Brazilian Jiu-Jitsu itu kan ada sebegitu banyaknya. Sedangkan Ko Rudi ini sekarang udah belajar sekian tahun, itu bagaimana bisa mengingat-ingat teknik yang sebanyak itu?" Nah, ini pertanyaan yang tentunya juga banyak yang menanyakan. Dan bagaimana caranya kita mengingat-ingat semua teknik itu? Check this out. Jadi kalau kita memang bicarakan mengenai teknik di dalam Brazilian Jiu-Jitsu, harus diakui bahwa Brazilian Jiu-Jitsu itu mempunyai teknik yang sebegitu banyaknya. Jadi mulai dari teknik yang basic, teknik yang sederhana, sampai ke teknik yang tidak sederhana. Dan teknik itu akan terus berkembang, dan terus berkembang. Ya, jadi memang itulah yang buat menarik di Brazilian Jiu-Jitsu, itu tidak pernah statis. Jadi teknik yang hari ini sudah sangat bagus, dalam tempo yang tidak terlalu lama, terkadang ada orang yang bisa memperbaikinya lagi, ini lebih bagus lagi, dibeginikan bisa lebih efektif, dilakukan ini, mungkin di grip di sini, dilakukan ini, itu teknik itu bisa menjadi lebih efektif lagi. Dan bagi saya pribadi itu yang menarik. Bahkan saya pernah berbincang-bincang dengan Prof Niko dan kita menyetujui satu pernyataan bahwa kalau kita berhenti belajar itu berarti game over sebetulnya. Jadi kalau saya merasa bahwa apa yang saya pelajari saat ini udah cukup, saya sampai di sini aja, maka di saat itu juga saya sebetulnya game over. Kenapa? Karena dunia Brazilian Jiu-Jitsu itu masih terus berkembang terus. Jadi hari ini ada teknik seperti dulu, mungkin ada teknik yang namanya let's say ada De La Riva. Itu orang bilang, oh De La Riva itu sudah super yang buat jenius lah dan sebagainya. Tapi saat ini De La Riva itu menjadi satu teknik yang mungkin di beberapa perguruan itu menjadi teknik yang jadi teknik basic. Oke. Kemudian ada yang berkembang lagi, ada teknik yang lebih baru lagi, ada teknik yang lebih baru lagi dan sebagainya. Jadi dunia Brazilian Jiu-Jitsu itu tidak pernah statis, selalu ada hal yang baru yang bisa kita pelajari, ada hal yang lebih baru lagi yang bisa kita pelajari. Apa yang saya pelajari 10 tahun yang lalu itu sudah istimewa di saat ini, tahun 2021 ini menjadi hal yang sudah umum dan sudah banyak yang mempelajarinya, jadi hal yang biasa mungkin. Tapi bukan berarti bahwa teknik-teknik tersebut tidak works. Tetap teknik-teknik itu works very good, tetapi ada teknik yang lebih baru lagi. Dengan adanya sebegitu macam banyaknya teknik, bagaimana kita bisa mengingat-ingat apa yang sudah pernah kita pelajari. Oke. Jadi yang menjadi satu concern saya sepanjang saya mengajar di Brazilian Jiu-Jitsu ini, terutama di Shaka BJJ ini, adalah bahwa banyak atau hampir semua murid saya itu datang ke kelas, ikut kelas, belajar teknik, kemudian ada yang mencoba, ada yang mengatakan, oh saya bisa, ada yang saya nggak bisa hari ini, tapi kemudian minggu depan waktu kelas lagi, ingat nggak teknik yang minggu lalu? Oke, sebagian mengatakan saya ingat, sebagian besar lupa. Itu yang saya yakin juga dialami di kelas Brazilian Jiu-Jitsu dimanapun, bukan hanya di Shaka BJJ ini saja. Nah, jadi banyak yang menyatakan bahwa saya susah untuk mengingat-ingat teknik Brazilian Jiu-Jitsu, ini terutama di yang baru mulai belajar. Karena tekniknya itu sangat nggak umum kan sebetulnya. Tetapi sekarang
Kalau saya boleh tanya balik, berapa orang di kelas BJJ dimanapun, di Jakarta, di Surabaya, di Jogja mungkin, atau di kota-kota lain lah, dimanapun yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu, kalau kita boleh berbincang dengan jujur, berapa orang yang meluangkan waktunya untuk membuat catatan? Oke, kita sekolah dulu. Yang pertama kali kita lakukan kalau Anda kuliah atau Anda SMA, Anda SD, Anda SMP, Anda kuliah, Anda S1, S2, S3, apa yang Anda lakukan saat Anda sedang belajar? Anda membuat catatan. Kenapa membuat catatan? Karena catatan itu kalau mungkin waktu SD, catatan itu diperiksa sama guru. Kalau nggak nyatet, nilainya dipotong. Saat Anda SMA, mungkin guru sudah tidak meriksa lagi. Tetapi kalau Anda tidak mencatat, Anda tidak bisa mengerjakan PR, mungkin nilai Anda nggak bisa bagus. Anda kuliah, Anda harus lebih catat lagi. Kenapa? Kuliah itu bayarnya mahal. Jadi Anda harus nyatat supaya dapat nilai bagus nantinya waktu ujian. Kenapa saat Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu Anda tidak membuat catatan? Nah, ini hal yang menurut saya menarik. Menariknya kenapa? Konyol menariknya, ya kan? Kalau kita mengatakan bahwa saya pulang rumah itu saya lupa tadi saya belajar apa, atau minggu depan menyatakan, oh saya lupa saya belajar apa, kenapa enggak buat catatan dalam bentuk apapun lo itu? Oke, bahkan yang nanyakan ke saya, loh makanya perlu dibuat catatan. Oh, saya buat, dan catatan saya enggak cuma satu, catatan saya macam-macam. Saya punya, ini contoh yang salah satu yang masih paling baru nih, bukunya masih bagus ya kan, masih baru soalnya. Saya buat catatan. Saya membuat catatan apa aja, poin-poinnya banyak, poin-poin di sini. Saya membuat catatan. Apa yang harus saya pelajari, apa yang barusan saya pelajari, teknik apa yang baru saya coba pelajari, mungkin teknik yang baru. Saya lagi mencoba teknik A, misalkan. Saya mencoba, saya fail. Oh, berarti saya ada kesalahan nih, apa ya? Saya coba lihat lagi, oh, oke ada, saya buat notes, saya lupa ini. Ada poin A yang saya harus kerjakan, atau poin B, atau bermacam-macam. Banyak sekali catatan-catatan ada di sini, ya kan? Jadi, saya pun membuat catatan. Kenapa saya membuat catatan? Karena saya menyadari bahwa saya ini orangnya pelupa. Oke, saya dikasih tahu, misalkan saya disuruh membawa barang. Saya kadang keluar rumah, kadang saya lupa bawa barang itu ya kan. Terus pulang lagi bawa ngambil lagi barang. Itu saya. Dan saya sadar bahwa saya bukan jenius yang bisa mengingat semua yang saya pelajari. Itu saya bisa ingat semua. No, tidak mungkin. Bahkan kemarin saya pulang dari Bali kemarin. Sepulang dari kelas, saya ikut di kelasnya Profesor Niko di Bali. Saya pulang ke hotel, saya tulis di notes. Saya tulis di notes, oh ada poin ini, A, B, C yang harus saya lakukan kalau saya mau ngambil teknik ini. Oke. Kadang-kadang kita menggampangkan, oh enggak buat catatan enggak apa-apa lah. Oke, tetapi kalau Anda bisa ingat ini minggu depan, Anda bisa ingat semuanya. Luar biasa. Kalau saya terus terang, saya dengan jujur mengatakan bahwa saya ini pelupa. Jadi kalau saya tidak bisa ingat satu persatu, tidak bisa ingat dengan baik, ya lebih baik saya membuat catatan. Baik langsung di kelas saya mencatat, bagus. Saya pulang rumah nanti saya harusnya kalau pulang rumah kan masih ingat. Tadi di kelas tadi saya belajar teknik A, B, C. Poinnya 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Kenapa? Itu buat notes. Kalau suatu saat Anda mau mengingat lagi teknik itu, Anda punya key point-nya, poin A, B, C. Kalau saya mengambil ambar, berarti saya harus positioning, saya harus push mukanya, suaranya tidak bisa noleh, saya ambil tangannya, saya putar supaya thumbs up, saya jepit tangannya, dan sebagainya. Itu poin-poin yang Anda ingat-ingat sendiri. Dan tentunya itu akan mempermudah saat Anda nanti mau mereview apa yang sudah Anda pelajari. Atau Anda mungkin mau menggabungkan ini dari ambar ke triangle misalkan. Oh, key poinnya ini. Anda bisa mereview apa yang salah. Kalau saya
kok gagal ya, fail ya. Oh iya, saya lupa ini ada poin A, ini harusnya saya lakukan tadi waktu sparring, mungkin waktu ngedrill lupa nggak dilakukan. Nah itu yang mau saya lakukan dan menurut saya itu works cukup baik. Kenapa? Ada satu survei yang pernah saya baca, nggak tahu ini betul atau nggak betul, tapi survei ini menyatakan bahwa orang kalau melihat saja retentionnya sekian persen, kalau nggak salah 10% atau 20%. Anda melihat saja, hanya melihat. Kalau Anda melihat sambil Anda mencatat, nah ini yang menarik. Anda melihat sambil mencatat, itu nilai retention, jadi ingatan di otak itu akan jadi lebih besar. Jadi Anda bisa mengingat-ingat itu lebih lama. Dan menurut saya bukan cuma masalah lebih lama mengingat, tetapi dengan Anda menulis, Anda punya notes yang kalau notesnya ini tidak hilang, bukunya, makanya beli buku yang agak bagusan. Kalau bukunya ini tidak hilang, tidak kesiram kopi, atau tidak tahu ketelisut gimana, ya notes ini akan ada sampai waktu yang cukup lama. Oke. Jadi menurut saya itu hal yang penting untuk dilakukan, dan ya itu tips dari saya yang menurut saya itu works. Buat saya pribadi itu works. Buat saya punya buku notes, buku catatan itu membantu saya mengingat-ingat apa yang saya pelajari sejak dulu saya awal mulai belajar. Tidak semua teknik memang saya catat, tetapi poin-poin yang penting menurut saya dapatkan dari kelas itu akan saya catat di buku notes saya, dan itu bisa membuat saya mengingat teknik jauh lebih banyak. Oke? Semoga itu membantu untuk Anda yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu, baik yang baru maupun yang sudah lama belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Oke? Tetap berlatih, tetap sehat. Oke? See you on the mat guys. Terus